Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Pramana dengan NPM 2451911. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang model dan prosedur penelitian. Nah, apa sih itu model? Model adalah gambaran sederhana dari suatu objek atau fenomena untuk membantu memahami satu masalah atau sistem. Model memudahkan kita dalam menganalisis dan memahami konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nah, jenis model terdapat dua. Model pertama, model sistem, menjelaskan perilaku suatu sistem secara keseluruhan. Model mental berdasarkan pengalaman dan pemikiran seorang dalam memahami fenomena. Model verbal dijelaskan dengan kata untuk menggambarkan suatu konsep. Dalam model yang kedua ini, model matematika menggunakan rumus atau angka untuk representasi yang lebih presisi. Nah, model penelitian sosial yang pertama kualitatif menggunakan wawancara, observasi, studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Kuantitatif menggunakan survei, angka, dan statistik untuk mengukur data secara objektif. Yang kedua, model primer, data diperoleh langsung dari responden. Sekunder, data dari jurnal, buku, laporan, metode, survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Ada juga metodologi, terdapat jadi dua. Yang pertama, manajemen normatif, fokus pada fungsi manajemen. Terdapat planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, penempatan, directing, pengarahan, controlling, pengendalian. Yang kedua, manajemen deskriptif, menjelaskan kegiatan manajer seperti personal, interaktif, administratif, teknis. Next, kita lanjut ke model penelitian akuntansi. Nah, teori akuntansi digunakan untuk memahami pelaporan keuangan secara mendalam dan sistematis. Pendekatan dalam penelitian akuntansi terdapat semantik, memahami makna dari laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, sintaktik, menganalisis struktur dan proses dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, pragmatik, mengevaluasi pengaruh laporan terhadap pengambilan keputusan. Next, kita ke penalaran penelitian. Yang pertama, abduktif, menentukan penjelasan terbaik dari fakta yang ada. Penelitian mengamati fenomena kemudian mencari hipotesis yang paling masuk akal untuk menjelaskan fakta tersebut. Yang kedua, induktif, dari khusus menjadi umum, deduktif, dari umum menjadi khusus. Kedua penalaran ini membantu penelitian menarik kesimpulan yang benar dan sistematis. Nah, paradigma penelitian ekonomi. Yang pertama, positivisme berdasarkan fakta nyata dan data objektif, menggunakan angka statistik untuk mengukur fenomena ekonomi, bersifat objektif dan dapat diverifikasi secara empiris. Yang ketiga, interpretif, memahami makna dan perilaku sosial dalam konteks ekonomi, fokus pada pemahaman manusia dan interpretasi subjektif terhadap realitas. Yang kedua, teori kritis, mengkritis kondisi sosial dan struktur kekuasaan dalam ekonomi, menolak ilmu yang dianggap bebas nilai dan keadilan ekonomi melalui analisis mendalam. Tahapan penelitian ekonomi. Yang pertama, menentukan masalah penelitian, mengkaji teori, membuat hipotesis, menentukan metode penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian. Yang kedua, 3 tahap utama penyusunan proposal pelaksanaan penelitian dan cara penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid atau real. Nah, kesimpulan, model penelitian membantu memahami fenomena secara sederhana. Penelitian ekonomi menggunakan berbagai pendekatan seperti sosial, manajemen, dan akuntansi.
Penalaran penting untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Penelitian harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid dan dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.